rekaman CCTV. Detik-detik seorang pria tidak dikenal mengenakan jubah dan masker membakar kain korden pembatas soft jamaah serta sebuah lemari di sebuah masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke dalam masjid melalui jendela samping yang hanya tertutup triplek. Aksi pembakaran ini terjadi pada dini hari saat masjid tidak ada jemaah. Usai lakukan pembakaran, pelaku kabur meninggalkan lokasi. Kebakaran baru diketahui imam masjid saat hendak azan subuh. Ketua RT dan warga beramai-ramai melakukan pemadaman dengan menggunakan air. Beruntung, kobaran api yang sempat membesar tidak sampai melalap bangunan masjid. Datang Pak Imannya di rumah sebelum jam 5 subuh. Datang kasih tahu bilang terbakar masjid. Takut masuk. Makanya saya lari ke sini. Terus kita langsung bunuh semua saklarnya lampu. Kan ada 3. Iya. Tahu bilang 1 bermasalah, yang 2 belum. Yang 2 tidak ji. Hanya saya masuk, langsung sirang ini apinya di dalam. Setelah melakukan olah TKP, polisi memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 2 kelompok pelajar yang sedang terlibat aksi tawuran kocar kacir saat dibubarkan warga di Desa Jatisari, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Warga geram karena aksi tawuran kerap terjadi di wilayah mereka. Aksi tawuran 2 kelompok remaja saling serang di Jalan Kampung Kubang, Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV. Warga yang geram dengan maraknya aksi tawuran langsung mengadang dan membubarkannya dengan menggunakan bambu hingga 2 orang pelajar terjatuh dan meninggalkan sepeda motornya. Selain itu, warga juga mengamankan senjata tajam celurit yang digunakan saat tawuran. Beruntung, aksi tawuran 2 kelompok pelajar tersebut tak berlangsung lama. Aksi tawuran diketahui kerap terjadi saat jam pulang sekolah, hingga membuat resah warga sekitar lantaran khawatir menjadi sasaran. Kini, senjata tajam dan sepeda motor pelajar yang tertinggal saat aksi tawuran telah diserahkan warga ke Mapolsek Cilengsi. Sementara, polisi masih menyelidiki para pelaku yang kerap melakukan tawuran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah tempat mengoplos LPG 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menjual LPG hasil oplosan ke sejumlah toko dengan harga pasaran. Ini pakai air ini ya? Tim Satuan Intelkam dan Satreskrim Polres Goa langsung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung gas non-subsidi di Kompleks Perumahan Bumi Batara, Mawang Permai, Kabupaten Goa. Polisi menemukan puluhan tabung gas non-subsidi yang telah dioplos oleh seorang pelaku, serta sebuah alat sederhana untuk memindahkan gas LPG bersubsidi 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi. Pelaku AR menjual gas LPG hasil oplosan ke sejumlah toko sesuai dengan harga di pasaran. Untuk 1 tabung gas 12 kg, pelaku memperoleh keuntungan Rp100.000. Penggunaan daripada tabung gas 3 kg subsidi yang mana dioplos ke tabung gas non-subsidi. Jadi sementara dapat kami sampaikan dari hasil kami amankan, saat ini ada 100 tabung gas 3 kg subsidi. Bersama juga kita amankan juga ada 26 tabung gas besar. Polisi mengamankan seorang pelaku bersama barang bukti ke Polres Goa. Petugas juga menyita mobil yang digunakan pelaku untuk menjemput dan mengantar gas LPG hasil oplosan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, kepolisian Polres Goa menangkap seorang pelaku penyelundupan BBM bersubsidi jenis solar di Jalan Abdul Rozak, Kota Makassar. Saat digeledah, pemirsa, polisi menemukan BBM solar di dalam 2 tanun plastik berukuran besar yang ditampung pelaku. Petugas Patmor Samhara Polres Goa menangkap seorang sopir truk berinisial AR saat berupaya menyelundupkan ribuan liter BBM bersubsidi di Jalan Abdul Rozak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan bermula ketika truk yang dikendari pelaku baru keluar dari SPBU.
Merasa curiga, petugas patroli memeriksa isi truk dan menemukan BBM jenis solar yang ditampung di 2 tandon plastik besar. Diduga BBM solar ini akan dijual ke sejumlah lokasi dengan harga yang lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan. Yang mana ketika melakukan kegiatan patroli menemukan ada satu kendaraan jenis truk yang mencurigakan. Setelah ditemui, dilakukan pengecekan, ternyata berisikan beberapa jirigen yang isinya adalah solar. Terkait dengan hal tersebut, peristiwa tersebut, kemudian tersangka dan truk kami amankan dan dibawa ke Mapores Goa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka AR dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Masih dari Goa, Sulawesi Selatan, pemirsa, dianggap meresahkan puluhan emak-emak menggerebek dan menghentikan paksa aktivitas tambang. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan terkait izin tambang. Puluhan emak-emak menghadang dan menghentikan paksa alat berat yang diduga sedang melakukan penambangan liar di dekat perkampungan warga di Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Emak-emak ini bahkan meminta operator alat berat untuk segera menjauh dari lokasi. Aparat kepolisian dan TNI mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Namun karena diduga informasi kedatangan petugas bocor, polisi tidak menemukan adanya aktivitas penambangan. Meski begitu, petugas tetap memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait izin tambang. Menurut warga, keberadaan tambang yang ditolak karena merusak jalan desa. Iya Pak, menolak. Karena jalanan berlumpur Pak, tidak bisa dilewati. Baru juga rawan kecelakaan. Kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Nanti di sana akan ketahuan apakah tambang ini memiliki izin atau tidak. Penyelidikan keberadaan tambang di Kecamatan Bontonompo yang diduga ilegal masih berlanjut. Polisi juga sudah mengantongi identitas orang yang kerap menambang di lokasi ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Prabu Mulih Arlan meminta maaf kepada sekolah SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah. Pemirsa, usai viral pemecatan Roni Ardiansyah sebagai Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, Wali Kota Prabu Mulih Arlan meminta maaf secara langsung kepada Roni. Tidak hanya meminta maaf, Arlan juga memberikan sepeda motor listrik masing-masing untuk Roni dan juga satpam sekolah yang sempat dipecat olehnya. Adalah manusia biasa. Dalam momen ini, Wali Kota Arlan juga menegaskan bahwa mutasi kepala sekolah Roni dan satpam ageng dari SMPN 1 Prabu Mulih belum pernah dilakukan karena tidak ada surat keputusan resmi. Minta maaf secara langsung di kediaman. Pemirsa, sebelumnya isu Wali Kota Prabu Mulih Arlan menjadi topik hangat media sosial setelah dianggap secara sepihak mencopot kepala sekolah dan juga petugas keamanan SMPN 1 Prabu Mulih karena alasan pribadi. Isu ini mencuat lantaran kepala sekolah Roni Ardiansyah menegur salah satu muridnya yang diduga merupakan anak pejabat penting di Prabu Mulih karena membawa mobil ke lingkungan sekolah. Namun Arlan menyebut kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah dan juga penjaga sekolah Ageng Winoto tidak dipecat, hanya dilakukan teguran. Pemirsa, usai viral drama pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah akhirnya berakhir. Usai meminta maaf, Wali Kota Prabu Mulih Arlan mengembalikan posisi Roni sebagai kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih. Kembalinya Roni ke SMPN 1 Prabu Mulih pun disambut gembira oleh para siswa dan juga guru.